Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial ya. Oke, pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya dari video sebelumnya, yaitu tentang cara penggunaan software untuk membuat metadata yang mempunyai kualitas bagus di mata Google dan YouTube teman-teman ya. Apa itu metadata? Silakan teman-teman bisa melihatnya atau bisa mengetahuinya pada video sebelumnya ya. Oke, di sana saya sudah menjelaskan mengenai apa itu metadata dan poin penting yang lainnya ya. Jadi silakan saja teman-teman lihat pada video sebelumnya. Oke, di sini kita akan atau saya akan bahas mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi atau software TuberengChat ini ya, dimana kita akan membuat sebuah metadata yang bagus yang mempunyai nilai 100% SEO-nya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kolom title, ada kolom video description, ada select tag ya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa maksimalkan ya. Jadi, saya sarankan sebelum teman-teman memberikan title, deskripsi sama tag di video yang sudah teman-teman unggah ke YouTube, silakan teman-teman buat terlebih dahulu di aplikasi atau software ini ya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya, bisa mendapatkan banyak viewer dan tentunya itu akan berpengaruh pada penghasilan yang akan teman-teman dapatkan. Oke, di sini teman-teman terlebih dahulu harus masukkan kata kunci yang teman-teman bidik agar teman-teman bisa mengetahui video mana saja gitu ya, atau kualitas dari kata kunci ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah memasukkan kata kunci desain website, kemudian klik go ya, dan ini adalah hasil setelah saya mengklik go ini ya. Ini adalah 5 website ya teratas di YouTube teman-teman, dimana teman-teman di sini bisa lihat untuk ranking pertama saja ini hanya mempunyai 22% untuk kualitas SEO-nya ya. Jadi kita masih berpeluang cukup besar untuk bisa mengalahkan kelima video ini ya. Apalagi teman-teman bisa lihat yang di bawah sini ini hanya 3% saja ya nilainya. Nah, sekarang kita akan buat yang 100% agar kita bisa mengalahkan kelima video ini ya. Namun dengan mungkin ini tidak lantas di saat kita sudah berhasil membuat sebuah metadata yang 100% kita langsung mendapatkan posisi pertama, tidak juga ya, karena ini ada aspek lain seperti viewernya, yang kedua komen, terus ada juga subscribe-nya, itu juga berpengaruh pada tingkat ranking di YouTube ya. Oke, kita fokus ke topik utama kita, yaitu pembuatan metadata ya. Di sini teman-teman saya sudah memasukkan kata kunci desain website. Nah, dan pada title sini teman-teman juga harus membuat title yang mengandung kata kunci ya. Misalkan di sini saya buat cara membuat desain website yang mudah dan cepat di internet misalkan ya. Ini misalkan ya. Nah, kita cek teman-teman, title ini mendapatkan nilai berapa gitu kan. Kita tinggal get my score. Nah, untuk titlenya kita sudah mendapatkan skor 25%. Oke. Terus kita perhatikan di sini ya. You can style extend the title a bit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita masih bisa menambahkan kalimat atau kata dalam title ini sehingga bisa mendapatkan nilai yang lebih besar ya. Di ini misalkan saya tambahkan di sini tips sukses AdSense tips sukses YouTube Indonesia misalkan ya. Oke, kita cek kembali apakah naik. Nah, teman-teman bisa lihat yang awalnya tadi 25% sekarang sudah menjadi 27% hanya karena menambahkan beberapa kalimat atau kata saja ya. Jadi penting sekali untuk mengoptimalkan pada bagian title sini. Oke, sekarang kita menginjak pada poin kedua, yaitu description. Teman-teman bisa lihat di sini, please add a description. Nah, di dalam deskripsi ini teman-teman bisa menambahkan keterangan dari sebuah video yang teman-teman upload. Misalkan
kita copy saja ya. Untuk bagian awalnya kita copy, misalkan kayak gini. Nah, misalkan gini, video ini misalkan ya guys, video ini berisi tentang bagaimana salah bagaimana cara membuat desain website yang mudah dan cepat di internet. Namun teman-teman jangan lupa ya, di deskripsi ini juga harus mengandung kata kunci. Oke. Nah, kata kunci desain website kan sudah ada ya di sini ya. Desain website sudah masuk di sini. Kita bisa menghapus tips suksesnya ya, agar terlihat agak nyambung kalimatnya. Nah, di sini teman-teman silakan tambahkan kontak yang bisa dihubungi oleh mereka yang melihat video teman-teman. Misalkan ya di sini ini, please ini kita dulu. Please subscribe channel YouTube saya, misalkan ya, YouTube saya, untuk mendapatkan update video terbaru ya, misalkan. Terus teman-teman silahkan tambahkan kontak teman-teman ya, mulai dari Facebook, Google Plus, dan Twitter dan lain sebagainya, dengan cara misalkan tinggal ketikkan saja gini, silahkan ya, atau kalian bisa berinteraksi, misalkan ya, interaksi dengan saya di misalkan ya, step pertama Facebook, misalkan ya, Facebook, misalkan di sini teman-teman masukkan alamat URL Facebook teman-teman, misalkan ya, facebook.com misalkan saya ya, Imran Im 1 ya mungkin. Misalkan yang kedua ada Google Plus, misalkan ya, Google Plus, misalkan di sini http misalkan ya plus google.com Imran Im, misalkan. Ada lagi misalkan channelnya, misalkan ya YouTube, misalkan YouTube, misalkan http youtube.com Imran Im. Oke. Di sini teman-teman masih bisa menambahkan kata-katanya ya. Jadi kita maksimalkan juga pada deskripsi, karena ini mempunyai nilai yang cukup besar juga teman-teman. Dan sekarang kita cek berapa nilainya. Oke, sudah 58%. Nah, di sini teman-teman tanyakan kepada viewer untuk subscribe. Nah, subscribe. Udah, saya sudah ya. Oh, subscribe. Salah. Pantesan nggak kedetek ya. Nah, ini kita cek. Oke. Jadi kata subscribe saja itu mempunyai nilai tersendiri teman-teman ya. Oke, jadi jangan salah mengetikkan seperti yang saya tadi lakukan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman silakan sisanya itu bisa di tag ya. Misalkan untuk pertama, misalkan ya, kita copy saja di judul untuk yang pertama ya, tag pertama. Kita cek, sudah 86 langsung. Nah, selanjutnya misalkan ini masukkan juga nih tipsnya ya, tips YouTube Indonesia, kita masukkan, kita cek kembali. Oh, belum mendapatkan nilai. Nah, kita bisa mengambil di sini teman-teman, desain website gratis, desain website terbaik 2014, misalkan ya, desain website dengan Photoshop, misalkan ya. Terus juga di sini long title, itu title yang panjang-panjang, misalkan ini ya, how to make web design with Photoshop. Oke, misalkan Photoshop saja boleh ya, silakan teman-teman pilih deh yang kira-kira menurut teman-teman tagnya itu nyambung. Oke, kita cek masih 88, dan di sini masih menyuruh misalkan masukkan banyak tag ya, berarti kita bisa masukkan banyak tag teman-teman. Kita masukkan lagi di sini ya, klik-klik saja mana yang kira-kira nyambung ya, HTML, desain website keren misalkan ya,
ada mana lagi, tutorial Photoshop ya, kita cek lagi udah 92, tinggal 8 lagi. Nah, ininya udah habis teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan ya bahwa maksimal untuk tag adalah 500. Kita masukkan lagi desain website, dengan Photoshop udah 441, masih ada murah. Oke, kita cek udah. Berarti ini kita bisa menambahkan untuk menjadi 100% itu pada bagian deskripsinya ya. Jadi pada intinya ini kan hanya sebuah contoh ya. Nanti teman-teman silakan buat metadata yang sampai skornya itu 100%, oke. Nah, bisa mengoptimalkan pada bagian deskripsi dan tag. Nah, oke, saya harap untuk video tutorial kali ini bisa teman-teman pahami. Misalkan teman-teman bisa langsung praktek ya, karena tanpa praktek ilmu apapun itu tidak akan ada manfaatnya, oke. Jadi saran saya dari saya, apapun itu atau ilmu apapun itu tanpa adanya take action, tanpa adanya praktek ya, kalau kata guru saya yaitu Ana Ahira, dia bilang kita harus tetap menggunakan prinsip 3P ya. Apa itu? Praktek, praktek, dan praktek. Dan memang benar sekali teman-teman, tanpa itu semua ilmu apapun itu tidak akan ada gunanya. Jadi take action adalah hal yang terpenting dalam langkah yang akan kita ambil. Jika kita ingin sukses, maka kita harus berani mengambil keputusan. Oke, keputusan terbaik adalah keputusan yang berdasarkan dari hasil riset dan hasil dari peninjauan, sekaligus mempertimbangkan baik buruknya. Namun juga kita harus punya keberanian. Oke, mungkin sampai sini tutorial saya kali ini teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Seperti biasanya, silakan teman-teman bisa like dan komen jika ada pertanyaan, dan juga silakan teman-teman share kepada teman-teman yang lainnya, baik itu di grup ataupun di kronologi Facebook teman-teman ataupun media sosial yang lainnya ya. Dan yang terakhir adalah silakan teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya di youtube.com/imran_iim, atau bisa langsung klik tombol subscribe-nya. Dan salam sukses, saudara saya Imran di webpotus.com.